Ya, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh dikumpulkan lagi dalam rangkaian ibadah pertama di minggu pertama di tahun ini. Oleh semua karena anugerah Tuhan, terima kasih buat Bapak Wakil Gembala yang menjadwalkan saya hari ini untuk kita sama-sama boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Puji Tuhan, saya secara pribadi bersama keluarga, istri anak saya, sama keluarga saya mengucapkan selamat hari Natal juga dan tahun baru yang kita sama-sama boleh nikmati dan rasakan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tentunya saya akan membawa kita dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dalam sebuah perenungan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, bagaimana Yosua diberikan suatu tanggung jawab yang besar. Pasal pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Boleh sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah kita yang boleh meresponi, membaca dan meresponi setiap kebenaran firman Allah. Saya akan memberikan satu tema pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau kita melihat dan mempelajari, saya sudah ada beberapa part membawakan kisah tentang Yosua pasal 1 ini. Tetapi kita melihat kembali di sini bagaimana Yosua adalah gambaran simbol dari sebuah generasi yang mewarisi akan janji yang Tuhan pernah janjikan dalam kehidupannya. Dia adalah seorang muda yang sangat luar biasa. Sebuah pendelegasian tugas dari kepemimpinan Musa kepada Yosua, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ada 4 kali bagaimana Tuhan menyatakan setiap penekanan-penekanan untuk tetap kuat dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, bagaimana janji-janji Allah akan tergenapi dalam kehidupan kita, akan tergenapi dalam kehidupannya Yosua pada saat dikatakan kuat dan teguhkanlah hatimu. Kebenaran firman Allah tentang tema kuat dan teguhkanlah hatimu sudah sangat sering kita mendengarkan. Mengawali tahun ini di hari yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, bagaimana kita sebagai generasi-generasi di akhir zaman ini, sebagai pemegang tongkat estafet, Tuhan mau kita tetap kuat di dalamnya. Tuhan mau kita
tetap on fire di dalamnya untuk menghadapi setiap kemelut-kemelut persoalan-persoalan kehidupan ini. Kesaksian dari Ibu Elim tadi, mungkin kita sebagian merasakannya, mengalaminya, dan lain sebagainya, apapun itu. Tetapi jikalau kita boleh ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang Dia sudah perlihatkan dalam kehidupan kita. Setiap lembaran-lembaran tirai-tirai yang kita lewati dari bulan Januari sampai di akhir tahun, sampai mengawali tahun ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ada suka dan duka, silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Secara manusia, kita di sini melihat bagaimana Yosua mengalami suatu ketakutan yang sangat luar biasa. Dan ketakutan itu beralasan menurut saya. Sebuah reason yang sangat masuk akal. Dia seorang muda yang notabene-nya sudah tahu tentang, belajar tentang leadership, tentang seorang kepemimpinan dari Musa itu sendiri. Kenapa? Karena Yosua, di mana Musa ada, di situ Yosua ada. Tetapi dengan pengalaman itu tidak membuat Yosua, oke Tuhan, saya siap dengan pendelegasian tugas ini. Tetapi di dalamnya ada ketakutan-ketakutan yang sangat luar biasa dari Yosua. Dan menurut saya, ketakutan itu beralasan. Kenapa? Karena memimpin bangsa yang besar jumlahnya. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk. Bangsa Israel adalah bangsa yang sulit diatur. Bangsa Israel adalah bangsa yang sebentar bersyukur, sebentar bersungut-sungut. Di mana tiang awan datang, tiang api. Bentuk penyataan dan penyataan Allah dalam kehidupan umat-umat Israel. Tidak gampang Bapak Ibu, sehingga saya katakan sangat beralasan kalau ketakutan daripada Yosua sebagai manusia pribadi, sebagai manusia, ada dalam kehidupan. Alasan yang lain, pada saat dia diberikan sebuah tugas yang besar, Tuhan langsung, mungkin secara manusia mau membanding-bandingkan gaya kepemimpinan dari Musa dan gaya kepemimpinan dari Yosua. Tapi kita melihat di sini, saya tidak akan bahas itu. Bagaimana Allah yang sangat luar biasa mau menyatakan dalam setiap kehidupan kita janji Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh menjalani hari lepas hari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan sampai hari ini boleh ada menyatakan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dikatakan Tuhan berkata pada pagi hari ini pesan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana kita meresponi perkataan kuat dan teguhkanlah hatimu seperti Yosua meresponi perkataan Tuhan. Mari kita sama-sama kita melihat di ayatnya yang ke-5 mulai dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Bukankah dengan pernyataan itu cukup menguatkan Yosua? Tetapi kenapa harus berulang-ulang? Kuatkan dan teguhkanlah umatmu. Kalau kita merefleksikan kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang percaya, sebagai orang-orang yang percaya sampai hari ini yang diizinkan Tuhan boleh ada sampai di tanggal 2 ini. Satu hal yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Engkau yang beriman, firman Tuhan sungguh sangat jelas tanggal 1 kemarin. Engkau beriman, kerjakanlah imanmu itu. Dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan secara pasif, tetapi aktif, dinamis. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Pesan Tuhan di awal tahun. Untuk kita tetap kuat, teguh, melalui iman percaya kita semuanya. Baik kita yang masih muda, sampai orang-orang tua kita yang sudah lanjut. Bukan langkah awal, bukan langkah akhir. Tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita untuk tetap kuat dan on fire dalam kehidupan percaya kita. Banyak alasan-alasan untuk kita meragukan kata kuat dan teguhkanlah hati kita hari-hari ini.
dengan hal-hal yang sangat beralasan seperti Yosua. Tuhan, bagaimana saya mau kuat melalui iman saya? Saya melihat situasi dunia ini bukannya semakin baik. Tuhan, bagaimana saya mau kuat dan teguh melalui iman percaya saya, melihat anak-anak saya semakin hari tidak baik, melihat keadaan dunia ini semakin hari sangat menakutkan. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita, Allah Immanuel. Saya ada catat di sini bagaimana Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-6, mari sama-sama kita belajar dari Yosua ini. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Engkau Yosua yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Allah Immanuel yang kita kenal dikatakan Allah yang menyertai saya dan saudara sampai hari ini. Dia juga yang akan menyatakan itu dalam kehidupan kita. Pada saat kita meresponi bahwa Allah menyertai kita. Janji Tuhan dalam kehidupan Yosua bahwa dia akan disertai oleh Tuhan sendiri. Maka tidak perlu ada hal ketakutan dalam kehidupan kita. Maka tidak perlu ada hal kekhawatiran dalam kehidupan kita. Janji apa lagi? Janji kemenangan di ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Saudara, janji keberhasilan dalam kehidupan kita. Bahwa mujizat-mujizat yang luar biasa hari-hari ini akan terjadi bagi orang-orang yang percaya. Dari mission impossible menjadi mission accomplished, saudaraku. Dari hal-hal yang tidak mungkin menjadi hal-hal yang mungkin. Pada saat kita meresponi janji Allah, pesan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap kuat dan teguh dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, janji-janji Tuhan yang mau dinyatakan di tahun 2022 dalam kehidupan kita. Yang pertama, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Dikatakan kuat dan teguhkan hatimu. Artinya kita harus menjaga hati hari-hari ini. Menjaga hati adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Dan Yosua menerapkan hal ini dalam kehidupannya. Bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-7, coba sama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Penulis kitab Yosua dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan menjadi kuat di dalam Tuhan. Bagaimana penulis mengatakan kuat dan teguhkanlah hatimu. Lakukanlah dengan hati-hati. Apa yang perlu kita kuatkan? Melalui hati kita. Karena dari hati terpancar satu hal yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan berdasarkan firman Tuhan? Pesan Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus yakinkan diri kita bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus yakinkan diri kita bahwa kita tidak sementara berjalan sendiri. Ada Tuhan, makanya Tuhan katakan tadi melalui janjinya bahwa Dia berjanji akan menyertai engkau. Dia berjanji akan menyatakan kasih-Nya. Dia berjanji akan menolong kita. Ini janji Tuhan. Saya katakan tadi, apa yang perlu kita takutkan dengan janji Tuhan? Tergenapi dalam kehidupan kita pada saat kita responi bahwa sesungguhnya kuat dan teguhkanlah hatimu. Kita yakin bahwa kita tidak sementara berjalan sendiri menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Ada Tuhan yang akan senantiasa menyatakan pertolongannya. Ada Tuhan yang akan
memelihara setiap kehidupan kita. Ada Tuhan yang akan menyertai setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Dengan dasar inilah Yosua kuat dan teguh, sungguh-sungguh bertindak hati-hati dan hidup dalam kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, menjelang akhir zaman ini, kita perlu lebih berhati-hati menjalani hidup ini. Kita perlu bertindak lebih bijaksana dalam menyikapi hidup ini. Apakah kita akan tetap berjalan di tempat, atau kita makin maju ke depan dengan iman percaya kita? Berimanlah dan lakukanlah, kerjakanlah imanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih berikan sampai hari ini di tahun yang baru, satu hal yang saya mau katakan, bahwa Allah akan menyertai kita semua. Boleh responnya dengan mengatakan amin? Jangan takut apapun persoalan hidup. Jangan gentar apapun yang sementara kita hadapi. Kita tahu sepanjang kehidupan kita, Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Kesukaran apapun yang sementara kita hadapi, masalah apapun yang sementara kita hadapi saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan, meresponi perkataan untuk tetap kuat dan teguh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, jangan tawar hati. Melalui janji Tuhan dia katakan jangan tawar hati dalam pasalnya yang ayatnya yang ke-9. Coba sama-sama kita kembali dalam pembacaan kita. Dikatakan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya ambil satu kata, poin kedua ini, jangan tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat 10, coba ditampilkan, dikatakan, ya bisa ditampil, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sebuah fakta yang setiap orang pasti, siapapun kita, pernah mengalami fase di mana kita tawar hati. Kita down, kita tidak bersemangat, kita kecut menjalani kehidupan ini, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang negatif ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bersemangat, kita tawar hati melihat segalanya dan lain sebagainya. Terlebih kepada kita yang sementara diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tawar hati menunjuk pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung seseorang. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat dan putus asa. Inilah yang dikatakan maksud dan tujuan Tuhan, sehingga dia terus berkata jangan tawar hati dalam menghadapi setiap persoalan ke depan, setiap kehidupan kita, supaya kekuatan kita tidak menjadi kecil. Tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, akan kecil kekuatan kita. Ketika mendapat mandat untuk memimpin bangsa yang sangat besar, menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan Yosua di ayatnya yang ke-9 untuk jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Porsi yang sama diberikan Tuhan kepada Yosua, sebagaimana Tuhan juga berikan kepada Musa. Inilah yang menguatkan di ayat yang ke-9 bagi Yosua untuk dia menjalani kehidupannya sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel.
Karena dia tahu porsinya sama. Walaupun orang mereka-rekakan hal-hal yang jahat. Walaupun orang Israel mereka-rekakan, meragukan kepemimpinan dari Yosua. Tetapi dia tahu di sini bagaimana Tuhan akan menyertai Yosua dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai orang yang percaya hari-hari ini. Apakah rasa percaya kita kepada Tuhan mulai luntur, ataukah kita tawar hati menghadapi situasi keadaan dunia saat ini, Bapak Ibu? Kita melihat sini pada saat Yosua tidak tawar hati, dia cakap melakukan hal-hal yang sangat luar biasa melalui tanggung jawab itu. Banyak beban, banyak tanggung jawab yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai orang percaya di tahun 2022 ini. Oleh sebab itu, di poin yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita, untuk kita tidak tawar hati menjalani kehidupan ini. Untuk kita tidak meragukan Tuhan dalam menghadapi situasi, menghadapi pergumulan perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sangat luar biasa. Dia melihat bagaimana Allah yang dia sembah. Allahnya Musa, Allahnya Abraham, Allahnya Israel. Allah yang sama yang dia sembah Yosua. Allah yang sama yang akan senantiasa menyertai kehidupan Yosua. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Allahnya yang sama yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Jangan pernah takut dan tawar hati menjalani kehidupan ini. Engkau yang sudah setia dalam beribadah, terus kerjakan kesetiaanmu. Terus kerjakan kesetiaanmu. Jangan bermalas-malasan. Karena hari ini kita tidak tahu kehidupan kita sampai di mana, sampai kapan. Saya sempat berpikir, saya menjalani kehidupan ini, saya berpikir besoknya kalau Tuhan sudah ambil, apakah saya siap menghadapi kematian itu? Apakah saya sudah siap menjalani kematian itu, sementara kehidupan saya masih seperti ini? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Kristus, persiapkanlah dirimu untuk sebuah fase kehidupan ke depan. Jangan kita masih berpikir, tunggu Tuhan masih lama datang, saya masih mau seperti ini terus. Tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan, akhir dari sebuah kehidupan. Oleh sebab itu saya katakan melalui kebenaran firman Allah, untuk kita tetap kuat dan teguh. Jangan tawar hati menjalani kehidupan ini. Perbaiki diri kita di tahun yang baru ini. Maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Tidak ada orang berpikir makin tahun makin buruk kehidupannya. Ada suatu introspeksi diri kehidupan kita. Engkau yang masih bersungut-sungut, engkau yang masih tawar hati di tahun yang lalu, saat ini, mari lebih buka diri kita dengan kebenaran firman Allah. Seperti janji Tuhan kepada Yosua untuk tidak kecut dan tawar hati menjalani kehidupan ke depan. Yang ketiga dan yang terakhir, jangan takut. Mari sama-sama kita membuka dalam satu Injil kebenaran firman Tuhan 14. Coba bisa ditampilkan. Matius 14 ayat 22, 23. Kita melihat di sini bagaimana luar biasa. Ya, dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat seterusnya, 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak
karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, khotbah ini merupakan lanjutan dari kisah pelayanan Yesus. Kalau kita mempelajari dari kitab Injil Sinoptik yang telah dilakukan melalui pelayanan Yesus pada saat dia memberikan makan 5.000 orang, bahkan sampai dia harus menyeberang ke tempat yang lain, bagaimana mujizat-mujizat Tuhan dikerjakan, sehingga pada satu malam, dalam dini hari jam 3 sebenarnya, katakan, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid Yesus. Bagaimana kalau kita melihat tadi sebuah respon yang sangat di luar dari apa yang kita baca, saudaraku. Notabene-nya mereka murid-murid Tuhan Yesus. Setiap hari bertemu dengan Tuhan Yesus. Setiap hari dekat sama Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan menampakkan diri di jam 3 malam, mereka mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami hal-hal yang sangat luar biasa, ketakutan mereka. Sehingga mereka pikir itu adalah hantu. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus takut hantu juga. Ya, kita melihat di sini sosok pribadi dari seorang Petrus yang mengalami ketakutan, yang awalnya Tuhan puji keberaniannya, yang awalnya Tuhan memuji pengakuannya, imannya, saudaraku. Tetapi pada akhirnya imannya itu sendiri dengan ketakutannya, dengan ketakutan yang sangat berlebihan, imannya menjadi runtuh, percayanya menjadi runtuh. Kalau saya merefleksikan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, jangan karena ketakutan kita, iman kita menjadi down. Jangan karena ketakutan kita meragukan Tuhan. Jangan karena ketakutan kita menduakan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Ketakutan yang berlebihan akan membuat kita mempertanyakan Tuhan. Apakah itu Tuhan atau hantu? Bapak Ibu, kita pernah ada di fase seperti ini? Saya juga pernah ada di fase ini. Ketakutan saya berlebihan sehingga saya mempertanyakan Tuhan, betulkah Tuhan itu baik? Ketakutan saya berlebihan sampai saya meragukan Tuhan tidak baik. Kalau kita melihat di sini bagaimana di luar dari kitab Yosua tadi, mungkin juga Yosua mengalami ketakutan untuk menerima beban tugas kepemimpinan. Sebagai orang percaya hari-hari ini, engkau yang takut, mari kita belajar dari Petrus. Pada akhirnya Petrus melihat bagaimana uluran tangan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Ketakutan apa sementara kita landa hari-hari ini? Mungkin kita takut menjalani tahun, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Pujian tadi mengatakan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Pada saat kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Boleh katakan amin. Apa yang perlu kita takutkan? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Saya berkata, saya tidak takut menjalani tahun ini karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Kita tidak perlu takut karena Tuhan Allah Immanuel yang akan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tutup Alkitabmu dan kita meresponi firman Tuhan ini. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini. Karena Allah Immanuel